biasa semuanya. Sebelum kita memulai sesuatu yang baik, marilah kita berdoa dahulu. Ya. Sebelum mulai acara, mari kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya kabarnya baik ya. Baik, luar biasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga saya lihat di sini luar biasa nih Bapak-Bapak dari berbagai daerah, ada dari Biren, Aceh ya, ada dari Bali, Palembang juga ada, Jakarta juga ada, ya semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, izinkan saya berbagi kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua yang luar biasa. Yang saya yakin Bapak dan Ibu semua mudah menyerap ilmunya, apa yang akan disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua setelah mengikuti kelas ini. Walaupun ini kelas preview ya, semoga Bapak dan Ibu bisa mengambil manfaat dari kelas ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, supaya saya pas menyampaikannya ya, izinkan saya nih bertanya dulu kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Pertama nih mungkin ya, kan di sini kan beragam nih, beragam pesertanya. Apakah ada Bapak dan Ibu yang sudah yang baru level 1 atau belum sama sekali mengikuti latihan hipnosis? Mungkin ada, kalau ada silakan di chat. Iya, seperti itu. Karena kalau ada, mungkin saya akan menyampaikan dari dasar terlebih dahulu ya. Semoga bermanfaat. Oke, di level 1 ada. Siapa lagi? Mohon izin 1 menit untuk ini. Silakan direspon Bapak Ibu sekalian. Oke, baru level 1. Luar biasa ini semangatnya ya. Semangat untuk mengikuti forgiveness terapi ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Forgiveness terapi ini adalah bagian dari terapi ya. Terapi dipelajarinya di level 2 ya. Di level 2 sudah dipelajari, namun ini adalah kelas terapan. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian dapat menerapkan ini ya, menerapkan ini dengan dengan baik seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, boleh dong berbagi nih, kira-kira motivasinya apa nih mengikuti kelas ini? Ayo di komen, silakan. Kelas forgiveness terapi ini karena berbagai macam latar belakang nih ya. Ada yang mungkin ada yang umum ya, yang belum belajar hipnosis, atau mungkin ada yang udah level 1 atau mungkin udah level 2 ya. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat powerful sekali jika benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, saya orang yang susah memaafkan, nambah wawasan. Nah, luar biasa ini ya. Siapa lagi silakan komen Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ya. Jadi pengen belajar. Wah, luar biasa ini ya. Luar biasa minat belajar Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Baik, ingin merilis sesuatu ya. Saya sering menemukan banyak masalah, Master. Oke, siap. Oke, Bu Dokter Dwi. Belajar terus berbagai hal. Oke, kalau begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membuka terlebih dahulu apa sih forgiveness terapi gitu ya. Kenapa sih hal ini diperlukan? Apa-apa yang diperlukan dalam melakukan forgiveness terapi? Kenapa? Ini tools yang sangat powerful, forgiveness terapi. Namun Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak dan Ibu sekalian melaksanakan forgiveness terapi ini tidak sesuai dengan pakemnya, tidak sesuai dengan caranya, itu bisa berefek luar biasa dahsyat ya. Bisa mengungkit, menimbulkan luka lama ya.
menimbulkan luka lama. Nah, yang bahayanya luka lama itu tidak tertutup kembali gitu ya, tidak terilis seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu-ibu luar biasa mengikuti kelas ini, bagaimana nanti Bapak dan Ibu-ibu tidak saja hanya dapat melepas atau merilis beban ya yang ada dalam diri Bapak Ibu sekalian, namun juga bisa membantu ya, bisa membantu merilis beban yang ada pada orang lain. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya share screen ya. Izinkan saya share screen. Nah, apakah sudah tampil Bapak Ibu sekalian? Di layarnya? Jelas tampilannya? Jelas. Oke. Forgiveness terapi ya. Mungkin sepintas Bapak dan Ibu sudah bisa menerka nih ya. Forgiveness, asal katanya dari forgive atau memaafkan. Tambah dengan terapi ya. Tambah terapi. Jadi terapi ini adalah terapi bagaimana memaafkan. Sebentar dulu ya. Ternyata Bapak Ibu, memaafkan ini banyak sekali ragamnya ya. Banyak sekali ragamnya, banyak sekali variasinya ya. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan dahulu kenapa sih orang itu butuh memaafkan, atau mungkin juga butuh dimaafkan, atau juga mungkin ya butuh merilis beban-beban yang ada dalam pikiran dan perasaan ya, yang berhubungan dengan dendam, iri, dengki dan lain-lainnya. Hal itu ingin dirilis. Bagaimana sih ya? Baik, sebelum lebih jauh, izinkan saya membagikan sebuah kisah ya. Dan kisah ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang selalu bisa memanage hati dan pikirannya, tentunya mungkin dalam kehidupan keseharian kita, dari mulai kita lahir, ya, mulai kita dalam kandungan, sampai kita saat ini, saat sekarang ini, seperti saat ini, pernah mengalami namanya kedukaan. Oke, kedukaan itu kedukaan yang luas, ya. Kedukaan yang luas bisa jadi sakit hati, bisa jadi karena kegagalan, pernah ditipu, ya punya teman ternyata teman dekat yang mengkhianati, keluarga juga begitu, ya diam-diam pasangan mencari pasangan yang lain seperti itu, alias selingkuh begitu sehingga membekas luka di hati atau mendapatkan musibah atau mendapatkan sebuah penyakit misalnya. Kedukaan ini sangat beragam Bapak dan Ibu sekalian ya. Sangat beragam sekali kedukaan, kesulitan atau mungkin beban hidup atau ujian hidup yang pernah kita alami. Dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian, indrawi kita merekam itu semua ya. Mulai mata yang merekam apa yang dilihat ya. Misalnya melihat anaknya disakiti ya, melihat orang tuanya disakiti, bahkan dia melihat ya pasangannya menyakitinya ya. Hal ini bisa disakiti atau juga menyakiti ya, dan atau juga mengalami musibah ya, musibah yang ini berhubungan dengan diri pribadi, rasa penyesalan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Rasa penyesalan itu seperti apa? Misalnya ya, suatu ketika kakak dan adik itu berboncengan, ya berboncengan jalan menggunakan kendaraan. Katakanlah misalnya motor. Dan tiba-tiba motor itu terjadi tabrakan, ditabrak oleh sebuah mobil. Alhasil si kakak ini yang naik motor ternyata selamat. Namun adiknya mendapatkan takdir lain. Adiknya meninggal dunia. Sehingga apa? Kejadian ini membekas dalam dirinya. Sehingga dia merasa dirinya salah, merasa dirinya terbebani dengan peristiwa itu. Ya. Peristiwa tabrakan yang mengakibatkan meninggal adiknya. Atau mungkin peristiwa-peristiwa lain. Ya.
Kedukaan misalnya mengalami sakit. Mengalami sakit Bapak dan Ibu. Sakit itu awalnya tidak dirasa apa-apa ya. Namun ketika divonis oleh dokter ternyata langsung drop ya. Berapa banyak Bapak dan Ibu yang mengalami sakit ya. Contohnya ya kita flashback ke belakang zaman pandemi itu ya. Berapa banyak orang yang sakit kemudian stres, yang terjadi adalah tambah sakit. Karena apa? Jiwanya mengalami guncangan ya, karena penyakit yang dialami. Baik Bapak dan Ibu sekalian, seorang ahli dalam psikiatri namanya Kubler-Ross ya, menyampaikan atau dia mengeluarkan pendapatnya tentang bagaimana 5 tahap kedukaan. Ternyata Bapak dan Ibu-ibu, orang itu sangat variasi ya, sangat bermacam-macam ketika menghadapi kedukaan. Contoh deh Bapak dan Ibu-ibu, misalnya ada keluarga yang dekat luar biasa atau katakanlah orang tua kita meninggal dunia, apa yang terjadi? Boleh dikomen? Ada yang sedih, ya. Ada yang meninggalkan duka, atau mungkin ada yang gembira, ya. Atau mungkin ada yang menyesal. Macam-macam rasanya, campur baur gitu ya. Nah, tahapan kedukaan ini menurut Kubler-Ross ada 5. 5 sampai dia bisa rilis. Jadi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, tadi saya membaca chat ya. Saya termasuk orang yang susah memaafkan gitu ya. Kenapa itu terjadi Bapak dan Ibu-ibu? Kata maaf itu mudah diucapkan ya. Tapi kadang-kadang orang bilang tiada maaf bagimu, seperti itu ya. Nah, kenapa itu Bapak dan Ibu sekalian? Ya, kenapa kira-kira sampai keluar kata tiada maaf bagimu? Dan ternyata Bapak dan Ibu sekalian, Kubler-Ross itu membagi ya 5 tahap kedukaan. Tahap kedukaan yang pertama, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya berikan dahulu full ya, yaitu penyangkalan atau denial. Tahap yang kedua adalah anger atau kemarahan. Tahap yang ketiga adalah bargaining. Bargaining ya, nawar-menawar gitu ya. Tahap yang keempat depresi. Tahap yang kelima baru acceptance atau penerimaan. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian butuh 5 langkah. Ya. Butuh 5 langkah untuk merilis. Butuh 5 langkah yang sangat panjang. Nah, ini panjang atau pendeknya tergantung kepada diri subjek. Ada yang mungkin sehari bisa langsung hilang. Contoh misalnya kehilangan orang tua. Ada orang yang bisa langsung merilis, sudahlah. Semua orang takdirnya sama, pasti meninggal. Tapi ada yang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai hitungan tahun mereka belum merilis gitu. Karena ada hal yang sangat membekas dengan orang tuanya atau dengan orang yang dia cintai. Ya. Dan di sini ditambahkan dengan hope atau harapan. Yuk kita dalamin satu-satu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kenapa orang itu kok susah sekali memaafkan gitu ya. Susah sekali. Ternyata apa? Ketika terjadi kedukaan, contohnya misalnya disakiti oleh seseorang. Berapa lama sih Bapak Ibu ada yang mungkin berpendapat berapa lama sih orang rata-rata bisa merilis kedukaannya? Boleh di chat ya. Berapa lama kira-kira rata-rata ya? Saya bilang rata-rata orang bisa merilis kedukaannya sampai dia merasakan benar-benar rilis bebannya di pikiran dan juga di perasaannya. Ada yang mau komen? Silakan. Ya. Oke. Sekarang let's kita ke tahap yang pertama Bapak dan Ibu sekalian ya. Tahap yang pertama dari kedukaan tadi. Yang pertama adalah denial. Bapak dan Ibu pernah nggak sih
ketika mengalami musibah. Misalnya nih, dalam pekerjaan, ya, dalam pekerjaan. Udah giat-giat kerja, udah giat-giat bikin macam-macam ya, karya tulis dan segala macamnya, udah rajin banget bekerja, tiba-tiba Bapak dan Ibu-ibu yang naik orang lain, ya, yang naik jabatan orang lain, gitu ya. Atau misalnya di perusahaan, instansi atau di kantor, ini udah kerja banting tulang bahkan sampai lembur-lembur nggak hitung-hitungan, ternyata masih kena marah juga, ya. Atau misalnya Bapak dan Ibu sekalian pernah tiba-tiba kok divonis sama dokter nih, kamu sakit sesuatu gitu ya. Sakit sesuatu yang berat gitu, ya. Sakit misalnya naudzubillah ya. Misalnya sakit kanker divonis dokter, udah stadium 4 kira-kira. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Biasanya tahap pertama seseorang itu adalah menolak, denial. Enggak kok, aku baik-baik saja. Aku enggak sakit kok, gitu ya. Aku enggak sakit. Biarin aja aku dilangkahin orang. Biar aja enggak ada masalah tuh, ya. Enggak ada masalah tuh mau kerja dinilai apa enggak, gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu ternyata ya di belakang ia ngedumel, ya. Di belakang ia nggerutuk gitu. Kenapa begini? Kenapa begini? Sebetulnya dalam hati dan pikirannya ia menolak, ya. Menolak apa yang terjadi. Dia melakukan denial. Ketika divonis sakit misalnya, enggak aku kok baik-baik aja. Enggak aku sehat-sehat aja gitu ya. Ketika nggak dipromosikan, enggak aku udah kerja maksimal, kerja dari pagi sampai sore bahkan lewat ya jam-jam kerjanya ya lembur lah seperti itu, walaupun kadang tidak lemburnya tidak dibayar. Tidak mungkin masalah ini menimpa diri saya gitu ya. Itu adalah kalimat penyangkalan atau kalimat penolakan. Ayo siapa yang suka begitu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kalau ada kedukaan apapun itu biasanya yang dilakukan adalah menolak pertama kali atau melakukan denial, ya. Saya tidak ada masalah. Ya. Ketika misalnya konflik dengan teman gitu ya, saya nggak ada masalah gitu ya. Tapi padahal hatinya sakit banget ya atas perlakuan teman itu. Ya. Bagaimana rasanya Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu pertama kali mengalami kedukaan? Menurut Kubler-Ross, ini yang pertama. Ya. Ketika seorang mengalami kedukaan, yang dilakukan adalah penyangkalan. Enggak kok. Saya dinilai kecil. Padahal saya udah belajar. Saya udah bekerja maksimal. Saya udah bikin ini, saya udah bikin itu, saya udah mengerjakan ini, mengerjakan itu. Enggak, gitu ya. Saya mestinya yang naik. Saya mestinya yang dapat giliran, gitu ya. Saya ini sehat-sehat saja, seperti itu. Nah, ini langkah pertama yang biasanya dilakukan Bapak dan Ibu-ibu sekalian ketika seseorang mendapatkan kedukaan, yaitu denial. Oke, yang kedua Bapak dan Ibu-ibu, ya. Yang terjadi biasanya apa? Setelah denial, enggak. Contoh misalnya ya, seseorang divonis misalnya penyakit tertentu. Dia menolak pada tahap awal. Dia menyangkal. Akhirnya karena divonis oleh dokter A, dia cari second opinion, ya. Dia cari lagi dokter yang lain. Dan ternyata Bapak dan Ibu ketika pergi ke dokter yang lain itu, iya, kamu mengalami penyakit ini, gitu ya. Udah stadium 4. Nggak puas lagi Bapak dan Ibu sekalian, dia pergi ke dokter lain lagi, pergi ke lab lagi, pergi ke luar negeri, ya, untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak mengalami sakit misalnya, gitu ya. Kemudian ketika seseorang mengalami penindasan, mengalami ketidakadilan di kantornya misalnya, dia pergi ke temannya mencari pembenaran, ya kan ya, aku nggak begini, ya kan ya, aku nggak begitu, seperti itu. Ya. Nah, apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian ketika tahap 1 tadi, penyangkalan tadi tidak membuahkan hasil, alias memang betul hal itu dialami. Ya.
Misalnya tadi sakit, ternyata udah mencari ke 10 dokter, 10-10-nya mengatakan kamu sakit kanker misalnya seperti itu ya. Stadium 4, apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Biasanya yang kedua adalah marah atau anger ya. Marah, aku nggak terima loh. Aku nggak terima sakit begini, aku nggak terima kena COVID ya. Padahal saya rajin olahraga ya. Olahraga teratur, minum nutrisi yang baik, luar biasa, istirahat cukup. Ternyata kena COVID. Ya dulu, di awal-awal COVID ya, kejadian COVID itu luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Ketika ada seorang mengalami itu, rasa-rasanya gimana gitu. Sampai diisolir seperti itu. Nggak terima, ya nggak terima karena apa? Yang dilakukan perasaan dirinya adalah udah baik. Ya, saya nggak terima, saya nggak dinaikkan jabatan, saya nggak terima, saya didemosi, saya nggak terima juga, saya dimutasi keluar kota misalnya, saya nggak terima, ya marah Bapak Ibu, saya nggak terima, nggak menerima penyakit ini, karena saya udah berusaha hidup sehat, ya. Kemudian mungkin ada ungkapan-ungkapan mengapa harus saya yang mengalami ya Tuhan, misalnya ya, kepada Tuhan dia malah mengeluh gitu ya. Udah usaha terus, banting tulang setiap hari, pergi keluar ya, pergi pagi, pulang petang ya. Namun penghasilan masih pas-pasan seperti itu ya. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan ya. Marah dia. Ya Tuhan, kenapa begini? Kenapa harus saya alami? Sementara orang yang keluar sebentar, duitnya banyak ya. Gajinya banyak ya. Atau misalnya saking dongkolnya tadi disakiti oleh seseorang misalnya, dia bilang, awas ya, saya balas kamu. Awas ya, nanti akan saya bunuh misalnya. Sampai keluar-keluar kalimat-kalimat yang tidak lazim. Ya. Kalimat-kalimat kemarahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi kalau sudah seperti ini? Marah, ya. Nolak udah, marah udah. Ya. Dan ternyata yang ketiga adalah bargaining atau menawar. Ya. Misalnya nih, udah sakit kanker stadium 4. Oh Tuhan, andai aku masih diberikan umur panjang, aku ingin melakukan kebaikan. Ya. Andai aku diberikan kesehatan kembali, andai aku disembuhkan dari penyakit ini, aku berjanji, aku akan memberikan yang terbaik buat keluargaku. Ya. Jika aku disembuhkan sakit ini, aku berjanji akan berbuat baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya. Atau aku rela dipecat, aku rela didemosi, aku rela dimutasi, ya. Asalkan bla bla bla. Masih menawar Bapak dan Ibu sekalian. Atau misalnya ada orang yang berbuat kejahatan. Andai aku dibebaskan dari segala tuntutan ini, maka aku akan berjanji untuk hidup lebih baik. Posisi ketiga ini adalah bargaining, ya. Menawar. Seandainya kalau nggak gini, aduh, gitu ya. Misalnya nih, ya, jalan pakai motor nggak pakai helm, wah awalnya gagal, biarlah, katanya. Naik motor itu nggak apa-apa lah, jebret terjadi kedukaan. Ya. Kedukaan itu berupa tabrakan, kepalanya pecah-pecah, ya, matanya sudah nggak bisa ngelihat. Akhirnya dia bargaining. Andai aku disembuhkan, mataku bisa melihat lagi, kepalaku sembuh dan lain-lain. Aku akan pakai helm setiap kemanapun aku pergi, gitu ya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat tawar-menawar ini yang biasanya orang keluarkan. Setelah nggak berdaya lagi, marah udah maksimal, ya, udah sampai level tertinggi marahnya, kemudian apalah dayanya, ya, andai, seperti itu, tawar-menawar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian apa ya yang berikutnya setelah tawar-menawar? Ya. Orang itu kalau udah nawar tapi nggak dikabulin, apa yang terjadi? Nggak dikabulkan. Pak, tolong dong, Pak. Tolong dong, Pak. Saya akan bekerja maksimal, tapi tolong, Pak. Saya jangan dimutasi. Tolong, Pak. Maafkan kesalahan saya. Saya jangan didemosi. Tolong Pak, ya. Tolong Pak, ya. Minta tolong, ya. Akhirnya apa?
Ketika semua permintaan tawar-menawar tadi tidak ada yang terkabul atau tidak dikabulkan, seseorang mengalami depresi. Ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, depresi ini ternyata semakin memperparah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian mungkin mengetahui ya, ketika orang-orang sedang depresi, hormon apa yang paling banyak diproduksi oleh otak? Ya. Hormon kortisol. Hormon kortisol ini ya, bisa melemahkan imunitas kita. Ya, melemahkan imunitas kita, dan hal ini Bapak dan Ibu sekalian yang menjadikan seseorang semakin terpuruk, ya, semakin lesu, semakin tidak bersemangat, ya. Tidak ada orang yang mau mendengarkan, nggak ada orang yang mau mendengarkan saya, padahal saya sudah berkata sejujurnya, gitu ya. Saya sudah berkata sejujurnya, saya nggak korupsi, ya, tapi saya masih ditahan, gitu ya, ditahan dalam penjara misalnya. Ketika bisnisnya hancur, Bapak dan Ibu sekalian, semua sudah hilang. Punyaku sudah hilang semuanya, aku tidak memiliki apa-apa. Nah, ini adalah tahap ya depresi. Di mana ketika orang sudah marah, sudah kemudian bargaining sudah nggak berhasil, akhirnya orang depresi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya apa? Ya, akhirnya ketika orang udah depresi, ya pasrah mereka. Pasrah dalam konteks ini menerima, ya, menerima takdir. Ya sudahlah, seperti itu. Ya, ini semua sudah takdirku, takdir hidupku yang aku harus jalani. Sudahlah, semuanya udah terjadi. Aku harus ikhlas menghadapi. Mau nangis seperti apapun, mau mengeluh seperti apapun, itu nggak akan mengubah garis hidupku. Nggak akan menyelesaikan masalah ini. Nggak akan mengembalikan aku seperti dulu. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah 5 tahapan yang dikatakan ya oleh Kubler-Ross ketika seseorang mengalami kedukaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, sebetulnya simpel ya. Simpel kalau orang mau membypass itu bisa sebenarnya. Ketika seseorang mengalami kedukaan itu bisa dibypass. Bypass dari mana? Dari langkah pertama langsung ke langkah kelima. Ya nerima aja ya. Tapi realitanya, tapi nyatanya Bapak dan Ibu sekalian, butuh berapa lama orang sampai ke tahap 5 ini? Namun ada lagi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata udah pasrah, udah nerima, terus terlarut dalam kesedihan. Terus terlarut dalam ketidaknyamanan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu tahap lagi yang izinkan saya tambahkan, yaitu hope, harapan. Kita masih harus memiliki harapan hidup Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Let's bygone be bygone. Apa yang terjadi, sudahlah, sudah terjadi seperti itu. Tapi yakin masih ada harapan untuk apa? Untuk bangkit, untuk berhasil. Ya. Bukan seberapa kali orang terjerumus, bukan seberapa kali orang terpuruk, bukan seberapa kali orang jatuh yang menentukan, tetapi seberapa kali orang mampu bangkit dari kejatuhan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesakit-hatian, bangkit dari kedengkian, bangkit dari segala perasaan dan pikiran yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, pikiran negatif. Ya. Yakinlah kalau Bapak-Bapak Ibu yang muslim, muslimah, ya, insya Allah saya masih bisa mendapat masa depan yang lebih baik lagi. Dengan doa dan juga usaha saya bisa menjalani ini semua dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sampai di sini, ya, kira-kira apa yang bisa diambil pelajarannya? Kenapa sih orang susah ya bangkit dari keterpurukan? Dalam konteks ini, Bapak dan Ibu sekalian, ketika orang mengalami suatu musibah bencana pada dirinya yang disebabkan oleh orang lain, ya, kenapa sih sulit move on? Kenapa sih sulit memaafkan?
Kenapa sih sulit merilis beban-beban hidupnya itu? Ya, padahal boleh jadi seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian misalnya mengalami konflik dengan seseorang, sakit banget, ya, sakit banget hati ini, sakit ini, pikiran ini sakit, ya, pikiran ini ternodai, pikiran ini terus memikirkan dia, sehingga apa, Bapak dan Ibu sekalian? Ketika ketemu di undangan, cari jalan masing-masing, yang satu ke utara, yang satu ke selatan, ya. Ketemu di kantor, masing-masing nggak teguran, ya. Ketemu di mall, masing-masing cari jalur yang berbeda. Nah, cilokonya kata orang Jawa tuh, ya, orang yang sakit hati tadi dia memendam rasa, memendam pikiran terhadap orang itu. Sementara mungkin Bapak dan Ibu sekalian, orang yang tadi menyakiti dia enjoy-enjoy aja tuh. Dia lagi mancing ya sama teman-temannya, mungkin dia lagi shopping, mungkin dia juga lagi jalan-jalan, healing-healing. Kata bahasa sekarang tuh lagi jalan-jalan. Sementara orang yang tersakiti ini merenung terus di rumah, merenung terus sendirian, ya, merenung terus. Ya. Aku kok sakit gitu ya, susah memaafkan, tiada maaf bagimu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita beralih kepada apa sih sebetulnya makna memaafkan, ya, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, Supaya jantung memaafkan, sudah tenang. memaafkan adalah proses Jantung sudah melepaskan rasa tenang. nyeri. Pertanyaannya adalah nyerinya ada di mana, ya? Apakah nyerinya di pikiran? Jangan-jangan ketika mikirin dia pusing terus. Ujung-ujungnya mengkonsumsi obat pusing, ya. Mengkonsumsi obat pusing. Kapan mikir dia pusing, pusing gitu ya. Nyeri ya. Atau mungkin di sini ya, di hati, di kolbunya, ya. Nah, proses memaafkan ini sebetulnya adalah proses melepas, ya. Proses merilis nyeri-nyeri itu, ya. Memaafkan adalah state of mind, kondisi pikiran, ya, kondisi perasaan dan tindakan kita. Proses ini adalah proses melepas, Bapak dan Ibu sekalian, merilis, memaafkan. Tidak hanya mengenyahkan energi-energi negatif yang ada pada diri kita, tapi juga menggerakkan, ya, menarik seperti magnet apa-apa perasaan positif ke dalam diri kita. Itulah memaafkan. Nah, tekanan emosi, ada yang pernah mengalami tekanan emosi yang kesel, gedek gitu ya, tapi nggak bisa mau berbuat apa-apa, ya, disakiti oleh atasan kita, mau melawan takut dipecat gitu ya, mau berkata membalas takutnya mendapat tindakan yang tidak mengenakan, ya, atau depresi, stres, ya, seringkali muncul karena adanya perasaan dendam, ya, dan juga kebencian kepada orang lain, benci dongkol mendarah daging, ya. Sehingga kalau ketemu orang itu rasanya nggak nyaman gitu ya. Tadinya lagi happy cekakak cekikik, tiba-tiba orang itu datang set, ya, langsung berubah. Wajah yang tadi berseri-seri langsung murung, ya. Hati yang tadinya happy tiba-tiba hilang happy-nya seketika, ya. Kemudian pikiran lagi tenang, tiba-tiba aduh kembali lagi berawan gitu ya. Berawan, tertutupi awan seperti itu ya. Gelap rasanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu cara untuk menghilangkan itu dan benci ya kepada orang lain itu dengan forgiveness terapi, yaitu terapi memaafkan. Saya mau bertanya nih, coba dijawab ya di chat. Bapak dan Ibu, seberapa mudah atau seberapa sulit memaafkan? Ya, kalau misalnya diskalakan ya, diskalakan 1 sampai 10. 1 itu sulit banget, saya memaafkan. 10 itu nilainya baik ya, artinya mudah banget memaafkan. Kira-kira Bapak dan Ibu-ibu saat ini posisinya berada di skala berapa kira-kira? Ya, ada di skala berapa kira-kira? Ya, kalau mengalami suatu
Katakanlah misalnya disakiti orang lain. Boleh direspon melalui chat? Ya. Oke. Wah, ada yang 5, 4, 8, 3. Luar biasa. Agak sulit memaafkan. Ya. Kalau agak sulit memaafkan, ya, kemudian di setiap doa selalu memaafkan. 3, 8, 10. Luar biasa ini. Yang 10 nih ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu bentuk terapi yang dikembangkan di dunia psikologi, termasuk di hipnoterapi ya. Ini sebetulnya forgiveness terapi ini dipelajari di level 2. Namun, ini pendalamannya lagi. Bagaimana forgiveness terapi itu sesungguhnya ya. Bagaimana cara atau protokol untuk menjalankannya. Supaya apa? Supaya tidak salah handling ya. Tidak salah menghandlenya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Boleh jadi ketika seseorang ya, diajak untuk memaafkan, ketika dia belum siap untuk memaafkan, apa yang terjadi? Luka lamanya timbul kembali. Oh, kesalahan-kesalahan orang atau kesalahan dirinya dan lain-lain. Kemudian sementara nggak bisa di-close saat itu ya. Malah menjadi ingatan baru, menjadi beban baru dalam kehidupan. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya mengambil inspirasi nih. Mohon izin ya, mengambil inspirasi karena saya sebagai muslim. Saya ambil dari surat Ali Imran ya, ayat 134. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, dan menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan berbuat kebajikan. Artinya apa? Bapak dan Ibu sekalian, perbuatan memaafkan merupakan perbuatan yang mulia. Perbuatan memaafkan merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Lalu, kenapa sebuah perbuatan yang disukai oleh Tuhan Yang Maha Esa, kenapa tidak kita lakukan? Ya. Nyatanya dalam kehidupannya, seseorang perlu dibantu untuk memaafkan. Ya. Perlu dibantu untuk lebih mudah memaafkan. Secara teoritis, Bapak dan Ibu-Ibu memaafkan itu tentu sangat baik ya. Baik banget. Ya. Bahkan dianjurkan. Saya yakin dianjurkan dalam setiap agama untuk memaafkan. Namun, realitanya, dalam prakteknya, kesehariannya, ternyata nggak mudah melakukannya. Betul apa betul? Ya. Betul apa betul? Yang kelihatan tadi dari chat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Ada yang skalanya di bawah 5. Sulit. Ya. Sulit memaafkan itu. Ya. Sulit memaafkan kesalahannya. Sulit kita move on dari kesalahan orang itu. Ya. Pengennya gimana gitu ya? Wah, pengennya udah masih disimpan aja lah, disimpan rapi. Seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, memaafkan tadi merupakan proses merilis ya. Proses merilis beban dalam hidup kita. Kira-kira seperti ini. Kalau saya boleh analogikan Bapak Ibu sekalian. Kalau sakit hati, itu adalah sampah. Sampah dalam pikiran dan perasaan kita. Saya mau bertanya nih, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Bapak dan Ibu sekalian ada sampah di rumah, di dapur, ya mungkin di ruang tamu, atau di depan, kira-kira tahan berapa lama pengen buang tuh sampah? Sehari? 2 hari? 3 hari? Seminggu? Dibiarin? Gitu? Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian ketika sampah itu, misalnya di dapur nih, dapur itu kan area yang enak nih untuk icip-icip masakan ya, untuk merasakan masakan, tapi tiba-tiba ada bau menyengat, ya, indera penciuman kita mencium itu. Apa yang terjadi? Apa akan dibiarkan sampahnya? Tidak, ya. Jelas sampah itu mengganggu. Maka diambil tong sampahnya, ya, dibuang ke depan. Dibuang ke tong sampah yang lebih besar. Kemudian nanti akan diangkut oleh petugas sampah. Itu sampah di rumah kita, Bapak dan Ibu sekalian. Coba sekarang saya ingin bertanya lagi, bagaimana sampah di perut kita? Kita kan setiap hari makan nih. Setiap hari makan, setiap hari minum, tentunya ada sisa proses dalam perut kita.
Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian ketika sampah itu tidak kita buang? Sampah dalam perut kita itu nggak kita buang. Sehari tahan? Mungkin masih tahan, ya. 2 hari, udah mules-mules gitu ya. Ada yang tahan 3 hari? Enggak ya. Nah, kalau sampah dalam perut kita aja itu kita nggak tahan menahannya dan harus kita buang. Tapi anehnya Bapak dan Ibu sekalian, sampah di pikiran dan perasaan orang tahan loh bertahun-tahun nyimpennya. Ya, tahan bertahun-tahun nyimpennya di pikiran, di perasaan. Karena apa? Susah ya bagi dirinya tentunya ya, tidak bagi semua orang. Susah memaafkan itu. Nah, menurut Karl Marx ya, memaafkan adalah suatu tindakan pelepasan emosi pikiran negatif menjadi positif. Jadi ada perubahan ya. Perubahan dari min ke plus, dari negatif ke positif. Baik dalam keadaan sadar maupun keadaan bawah sadar. Jadi proses merilis tadi sama seperti proses sampah ya yang mau kita buang. Supaya apa? Perut kita bersih, rumah kita bersih ya. Kemudian pikiran dan perasaan juga kita bersih. Forgiveness terapi adalah memanfaatkan ini. Memanfaatkan bagian pelepasan emosi pikiran negatif kita itu. Tujuannya untuk apa? Untuk merilis ya. Untuk merilis. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian yang nanti mengikuti kelas ini full, yang tadinya susah, mungkin skalanya 1 sampai 5 bisa dengan mudah merilis ya. Bisa naik skalanya di atas 7 seperti itu. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin merilis apa-apa beban yang ada di pikiran dan perasaan, terutama masalah dengan orang lain ya, bisa nanti bisa merilisnya dengan forgiveness terapi ini. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, memaafkan itu ya, dalam psikologi pemaafan, ketika ada orang yang melakukan keburukan pada kita ya, biasanya kita mengabaikan tindakan mereka. Cuek ya. Kemudian ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ada yang luar biasa nih. Memori dalam ingatan kita itu nggak hilang. Ya. Nggak hilang Bapak dan Ibu sekalian. Tidak hilang. Ya. Orang itu ingatannya ada, ya, namun rasanya saja yang bisa diubah. Ya. Rasa terhadap ingatan atau memori itu. Nah, apa efeknya kalau Bapak dan Ibu sekalian nggak memaafkan? Ada yang sampai sekarang masih nyesek dalam pikiran, dalam perasaannya, rasanya dongkol, gedek gitu ya, nyesek banget. Ya. Tidak sehat lahir dan batinnya. Kalau bisa sih balas. Ya. Cuman permasalahannya Bapak dan Ibu bisa nggak balas yang setimpal? Kalau misalnya nih, Bapak dan Ibu misalnya ditonjok lah, ya, ditonjok jeder gitu ya, pipinya. Bisa tidak kalau membalas kira-kira kekuatannya seperti itu, meninggalkan memarnya yang seperti itu, gitu ya, meninggalkan sakitnya yang seperti itu, bisa nggak? Ya. Malah biasanya kalau bisa pengen lebih ya. Kalau memarnya 1 jadi 2 seperti itu ya. Ya. Dan yang luar biasanya adalah ketika kita bisa memaafkan, walaupun saat itu kita mampu dan ada kesempatan untuk membalas ya, membalas keburukan orang itu. Ya. Jika masih ada luka atau trauma, Bapak Ibu sesungguhnya itu adalah belum memaafkan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Ingatannya masih ada dalam memori kita. Tapi memaafkan itu mengubah rasa ya, sehingga ketika kita mengingat kembali memori itu rasanya udah berubah ya. Memaafkan juga nggak mesti ngasih tahu. Nah, sekarang nih zamannya sosmed nih, dikit-dikit kalau mau suruh orang suruh orang minta maaf,
Oh, kamu harus bikin pernyataan di sosmed, Instagram, Facebook, ya, di media massa, di koran. Kamu minta maaf, gitu ya. Itu kalau minta maaf, Bapak Ibu sekalian. Kalau memberi maaf, nggak harus memberitahukan, nggak harus mendeklarasikan, oh saya udah maafin kamu, gitu. Nggak harus memberitahukan. Juga memaafkan bukan berarti menyukai orang yang telah bersalah pada Anda. Bukan berarti menyukai orang yang telah bersalah kepada kita. Orang salah ya tetap salah dengan kelakuannya, itu nilainya atau secara normal salah. Ya. Memaafkan bukan berarti menyukai kesalahannya. Memaafkan juga Bapak dan Ibu bukan berarti menyetujui tindakan orang itu. Ya. Tindakan pelaku. Ini banyak sekali ya. Ada unik tuh di sebuah negara, saya lupa negaranya ya. Kalau nggak salah di daerah di Jazirah Arab sana, ada orang tua yang anaknya dibunuh. Ya. Ketika di pengadilan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Hal luar biasa terjadi. Ya. Hal luar biasa terjadi. Bapak itu memaafkan si pembunuh. Bapak itu dalam konteks ini, dia menerima udahlah itu udah takdir. Ya. Sekarang kalau kamu di penjara juga, malah efeknya bla bla bla. Ya. Dia bukan berarti setuju dengan tindakannya, bukan tindakan pembunuhan itu. Dia juga tidak menyukai sebenarnya orang yang bersalah. Ya. Dia juga bukan berarti mengizinkan kesalahan itu terjadi kembali. Ya. Memaafkan itu bukan berarti mengizinkan kesalahan itu kembali ya. Kecuali misalnya orangnya itu udah dablek banget lah kira-kira ya. Bahasa Jawanya itu udah dablek banget. Udah dikasih maaf, ulang lagi. Kasih maaf, ulang lagi ya. Contohnya nih, ya yang biasanya maaf Bapak Ibu sekalian ya. Udah ketahuan cheating gitu ya, selingkuh dari pasangannya, ketahuan udah dimaafin ngulang lagi. Udah dimaafin ngulang lagi seperti itu ya. Kalau kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu yang begitu maunya diapain? Maunya diapain? Boleh di-chat ya. Oke. Oke. Nah, memaafkan Bapak dan Ibu sekalian adalah untuk kenyamanan dan kesehatan diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Karena tadi orang yang menyakitin happy-happy aja tuh. Dia jalan-jalan ya. Ternyata orang yang disakitinnya kepikiran terus. Aku tidur ingat kamu, aku makan ingat kamu gitu ya. Tapi dalam konteks gedek kesel seperti itu ya. Makan ingat kesalahan dia. Ketemu orang ngomongin lagi dia ya. Ketemu orang lain diomongin lagi dia. Kesel saking keselnya ya. Sesungguhnya memaafkan itu adalah untuk kenyamanan dan kesehatan diri sendiri. Dan yang terpenting adalah Bapak Ibu sekalian memaafkan ini adalah karena apa? Karena kita butuh maaf. Karena kita butuh maaf dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari Tuhan kita. Kita butuh maaf. Alangkah naifnya kalau kita setiap hari minta maaf ya. Kalau orang Islam biasanya berdoa Robbik firli. Ya Allah, maafkanlah ya kesalahanku. Tapi ketika orang lain minta maaf padanya dia nggak memaafkan. Dan catatannya adalah Bapak Ibu sekalian, forgiveness dilakukan harus, nah ini perlu dikasih garis bawah, harus atas persetujuan klien. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanya atau mau didiskusikan? Ya. Nah, kalau kita melihat ke dalam skala energi ya. Skala energi yang dikeluarkan, yang dicetuskan oleh David Hawkins ya, PhD. Dia membagi energi itu ada energi bawah atau force gitu ya. Ada yang merupakan power atau energi yang memberdayakan. Bapak dan Ibu boleh melihat di sana ya. Boleh lihat di sana di mana tahapannya memaafkan. Atau tadi kita sebut dengan acceptance ya, menerima. Menurut Hawkins, menerima atau memaafkan atau memaklumi
sehingga tidak terpengaruh oleh keadaan, itu skala energinya itu 350. Ya. Sementara Bapak Ibu sekalian marah, benci, dendam, merendahkan orang lain, itu skalanya di bawah. Ya. Benci itu skalanya, energi itu nilainya 150. Ya. Kemudian tadi khawatir, ya, khawatir, cemas, depresi, ya, kalau tidak memaafkan itu lebih parah lagi, ya, 100. Sedih terus menerus, menyesali keadaan, terus tambah turun, ya, 75. Akhirnya putus asa 50. Ya. Nah kalau bunuh diri saya nggak tahu itu, ya, bisa jadi bunuh diri itu 0, gitu ya, menurut Hawkins. Merasa bersalah, malu, itu energi-energi yang negatif. Maka mari kita tingkatkan, ya, kita tingkatkan untuk bisa memaafkan, ya, memaafkan yang tidak termaafkan, ya. Mungkin selama ini Bapak dan Ibu pernah menyebutkan tidak maaf bagimu. Maka kali ini, ya, ketika kita nanti sudah belajar ini dengan panjang lebar, ya, kita akan bisa memaafkan. Mudah-mudahan energi kita naik, ya, dari 350 terus kita bisa move on, ya, terus sampai akhirnya kita mengalami pencerahan atau enlight. Oke, ini mungkin bagaimana, ya, kita bisa melakukan, ya, melakukan sesuatu kepada orang yang menyakiti kita. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mendapatkan suatu tindakan yang tidak kita sukai, kita disakiti misalnya, kita dianiaya dan lain-lain. Yang bisa kita lakukan, 1, balas dengan yang setimpal. Tadi pertanyaannya kembali, apakah benar-benar kita bisa membalas dengan yang setimpal? Boleh jadi kita membalasnya lebih dahsyat malah. Dan yang terpenting adalah ketika kita melakukan ini, balas dengan yang setimpal, urusannya adalah dengan pihak yang berwajib. Betul apa betul? Ya. Orang nonjok, gitu ya, orang menganiaya, kita balas nganiaya. Ya. Pas ketahuannya kita yang nganiaya. Orang yang menganiaya tadi di awal nggak ketahuan. Apa yang terjadi? Berurusan dengan pihak berwajib. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita disakiti, yang bisa kita lakukan adalah memaafkan. Ketika kita memaafkan, apa yang terjadi? Ya, kita bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan pencerahan dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, sehingga kita lebih bisa melakukan hal-hal yang positif. Ya. Dan yang lebih mulia lagi, Bapak dan Ibu sekalian, namun ini bagi orang-orang yang luar biasa, membalas tindakan-tindakan yang tidak baik malah dibalas dengan kebaikan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, silakan pilih, ya, apa yang mau dilakukan ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita. Baik. Nah, ada pertanyaan, ya. Apa bedanya memberi maaf, ya, dengan mengampuni? Ingin memaafkan tapi masih menyimpan kekesalan. Apa bedanya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Memberi maaf dengan mengampuni. Ya. Kalau mengampuni Bapak dan Ibu-ibu, artinya benar-benar menghapus. Ya. Mengampuni itu artinya benar-benar menghapus. Nanti kita akan lebih bahas lebih dalam di kelasnya, ya. Apa bedanya mengampuni, ya, dengan memberi maaf. Kalau memberi maaf tuh begini kira-kira, ya. Memberi maaf itu kesalahannya tetap, memorinya tetap, ya. Memorinya tetap, cuman udah berubah rasa ketika teringat kembali, ketika terjadi kembali kejadian itu, gitu ya. Oke,
Apa bisa diberikan contoh dari forgiveness terapi? Oke, sekarang Bapak dan Ibu, terutama yang bertanya ya, oke, sederhananya ya nanti tekniknya akan diajarkan di kelas, ya, tekniknya diajarkan di kelas. Tapi sesederhana yang saya akan memberikan yang sederhana. Yang sederhana mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melakukan ini, ya. Bisa melakukan ini. Tapi ini caranya cara yang sederhana sekali, yang tidak bisa dilakukan untuk kasus-kasus yang berat, ya. Kasus-kasus yang berat tadi kayak nggak bisa maafin gitu ya, kesalahannya udah bertubi-tubi, gimana sih cara maafinnya gitu ya. Itu akan kita bahas kupas tuntas lebih dalam nanti di kelasnya hari Sabtu dan Minggu. Oke, tapi bagaimana cara yang simpel untuk memaafkan, ya, terutama memaafkan diri sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, agar kita bisa merilis, sebetulnya apa sih Bapak Ibu sekalian, memori yang ada itu letaknya di mana? Sampai orang itu mendarah daging, sampai orang itu membenci luar biasa, itu letaknya ada di mana? Boleh jawab nggak? Silakan. Letaknya tuh di mana? Di pikiran sadar apa di bawah sadar kira-kira? Saya kasih clue. Di hati. Oke. Terus Bawah bawah sadar. sadar. Ya. Sesuatu yang membekas, Bapak Ibu sekalian di level 1 pernah belajar ya. Pernah mempelajari sesuatu ya, kejadian yang membekas seperti itu, ya seperti terpesona, kemudian seperti rasa sakit itu adanya di mana? Di pikiran bawah sadar, ya, di pikiran bawah sadar. Sehingga apa? Kita harus merilisnya, merilis dari, ya, merilis atau mengubah rasa dari pikiran bawah sadar. Gimana caranya? Kita masuk dulu ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, cara yang paling mudah, Bapak Ibu sekalian, masuk pikiran bawah sadar itu, saya kasih tips yang sederhana saja, ya, adalah dengan trans recall. Itu cara yang paling sederhana, cara yang paling mudah. Bagaimana trans recall itu? Kita merecall kembali ingatan, di mana kita merasakan suatu kejadian yang indah, suatu kejadian yang berkesan dalam hidup kita, sehingga kita masukin, kita nikmatin, gitu ya. Kemudian sudah masuk ke dalam sana, dalam pikiran bawah sadar itu dengan trans recall, barulah kita ubah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan begini, ya. Memaafkan itu ada berbagai jenis dan kategorinya, ya. Memaafkan itu ada berbagai jenis dan kategorinya. Yang pertama, ya, memaafkan diri sendiri, ya, memaafkan diri sendiri. Kemudian juga yang kedua, memaafkan orang lain. Memaafkan diri sendiri gimana? Mungkin kita pernah berbuat salah, pernah berbuat sesuatu yang membebani diri kita, itu memaafkan diri sendiri. Kemudian memaafkan orang lain, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Kemudian ada lagi yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, kita meminta maaf. Ya, meminta maaf karena apa? Ternyata kita pernah berbuat sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan kepada orang lain, menzolimi, katakanlah seperti itu. Tapi mau minta maaf, orangnya udah meninggal misalnya. Ya. Mau minta maaf, orangnya udah meninggal. Terus mau minta maaf sama siapa? Sementara beban di pikiran dan perasaannya ini masih, ya, masih merasa bersalah, ya. Dulu misalnya beli jajan, ya, makan 5, ngakunya 1, gitu ya. Yang empatnya nggak diakuin. Pengen minta maaf, orangnya udah nggak ada, ya. Mau minta maaf, orangnya udah meninggal seperti itu, atau entah kemana, gitu ya. Tapi perasaan dan pikiran kita mengganggu tuh, gitu ya. Mengganggu di pikiran dan perasaannya. Itu minta maaf. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah minta maaf kepada
Tuhan yang Maha Esa. Ya, dalam konteks muhasabah. Oke, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Namun, Bapak Ibu sekalian, ya tips sederhana lagi. Tadi setelah pertama kita dengan transrecall ini saya kasih yang sederhana saja ya. Ya, kalau nanti yang dalamnya bisa kita kupas tuntas di kelas. Setelah dengan transrecall, ya masuk ke dalam katakanlah gelombang theta ya, somnambulisme seperti itu. Yang pertama harus dilakukan apa? Yang pertama harus dilakukan adalah buat jangkar. Ya, buat anchor. Anchor apa? Anchor ke kondisi yang nyaman. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Karena Bapak Ibu sekalian, ketika melakukan forgiveness terapi, ya, biasanya dan sering kali terjadi abreaksi. Ya, abreaksi itu apa? Abnormal reaksi. Itu disebut dengan abreaksi. Sehingga dengan membuat jangkar, membuat anchor, ketika abreaksi itu terjadi, kita bisa mengembalikan, ya, bisa mengembalikan orang itu ke dalam kondisi nyaman, ke dalam kondisi tenang. Betul sekali, ya. Antisipasi abreaksi, ya, dibuat jangkar. Kemudian barulah kita lakukan pemaafan. Nah, proses melakukan pemaafan ini macam-macam, ya, macam-macam trik, ya, tip and triknya. Saya kasih dulu penjabarannya biar bapak-bapak, ibu-ibu dapat gambaran. Namun, ya, nanti detailnya akan kita bahas di kelas. Bisa dengan object imagery, ya, dengan object imagery yang udah belajar level 2 nih pasti paham ya, object imagery, membayangkan, ya, membayangkan objek. Atau bisa kita dengan regresi, ya, regression, kita mundur, ya, mengundurkan usia, kita kembali lagi ke masa lalu. Bisa disosiasi, bisa asosiasi. Apa sih asosiasi, apa sih disosiasi, apa sih revivifikasi, gitu ya. Nanti akan kita pelajari lebih detail di kelas, ya. Baik, mohon izin Bapak-bapak Ibu sekalian. Sekarang saya kasih bonus lah ya. Bonus tapi yang sederhana. Mudah-mudahan yang sederhana dan sedikit ini bisa menambah keingintahuan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mempelajarinya. What's do and don't, ya. Karena Bapak-bapak Ibu-ibu dalam melakukan forgiveness terapi ini ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Ada do, ya, apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan ada yang don't, ada yang tidak boleh dilakukan. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang izinkan saya untuk mengajak Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya, merilis yang ringan-ringan saja ya, merilis yang ringan-ringan saja. Kalau yang berat-beratnya nanti ya, yang berat-beratnya nanti ketika di kelas. Oke, sekarang Bapak dan Ibu-ibu sekalian, silakan cari posisi senyaman mungkin. Ya. Yang monitor ya boleh di open kamera tapi tetap suaranya di mute biar bisa monitor ya apa yang sedang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mohon izin Bapak Ibu sekalian tidak lepas dari headset ya, supaya apa? Bisa monitor nih apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, apa yang disugestikan seperti itu. Ya. Kalaupun kalaupun misalnya dalam kondisi tidak memakai headset, upayakan suaranya tetap terdengar. Oke? Jadi saya akan memberikan ya sedikit praktek ya, mudah-mudahan membawa manfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Dan mudah-mudahan bisa merilis sebagian hal-hal yang mungkin mengganjal di pikiran dan perasaan Bapak Ibu sekalian ya. Saya izin tidak menggunakan media apapun, dalam artian tidak menggunakan musik ya.
Karena saya khawatir nanti musiknya tidak stabil, suaranya kencang, suaranya pelan. Jadi nikmati saja ya. Nikmati saja perjalanan atau journey kita untuk terlatih memaafkan pada sesi kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan cari posisi yang nyaman. Tentunya kenyamanan itu Bapak dan Ibu sekalian yang tahu. Mau selonjor, monggo. Mau duduk, silakan. Mau berbaring, silakan. Ya. Mau berbaring, silakan. Mau duduk, silakan. Oke, saya kasih tip and trik sederhana. Kalau misalnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu nanti ya merasakan ada perubahan, silakan di chat ya, di kolom chat. Baik, sekarang posisikan Bapak dan Ibu sekalian nyaman, senyamannya ya. Duduk boleh, berbaring boleh, mau lesehan juga boleh, monggo silakan. Tapi mohon izin yang di kendaraan supaya minggir dulu ya. Jangan sambil berkendaraan. Bahaya ya. Ini jadi disclaimer-nya nih Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada yang berkendaraan mohon minggir dulu, stop kendaraan dan diparkirkan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang rilekskan tubuhnya. Rilekskan tubuh Bapak Ibu sekalian. Tarik nafas yang dalam dari hidung, perlahan saja. Embuskan melalui mulut. Lakukan itu terus sehingga Bapak dan Ibu semakin nyaman. Semakin menarik nafas, terasa energi positif masuk ke dalam tubuh. Nyaman luar biasa. Ketika mengembuskan nafas, justru semakin nyaman. Berkali lipat nyamannya. Terus nafas seperti itu, tarik dari hidung. Buang perlahan dari mulut. Rilekskan semua otot-otot, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki pelan-pelan. Bapak dan Ibu sekalian boleh menutup mata sekarang. Semoga Bapak Ibu sekalian jauh merasa lebih nyaman. Pun kalau ada Bapak dan Ibu sekalian merasa lebih nyaman membuka mata, silakan. Persilakan. Namun jika menutup mata lebih nyaman, silakan tutup matanya. Terus tarik nafas yang dalam. Buang perlahan-lahan. Tarik nafas yang dalam, semakin menarik nafas, tubuh Anda semakin rileks. Pikiran Anda semakin tenang dan damai. Dan semakin menghembuskan nafas, Anda berlipat ganda nyamannya. Luar biasa nyaman. Bahkan kenyamanan ini mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah merasakan kelelahan yang luar biasa. Rasakan kelelahan itu. Bayangkan kelelahan itu. Dan kini waktunya Anda untuk mengistirahatkan tubuh Anda sejenak. Anda semakin rileks. Anda semakin damai. Anda semakin nyaman. Izinkan pikiran dan perasaan Anda untuk merasakan kenyamanan itu dan kedamaian itu. Semakin menarik nafas, semakin nyaman. Semakin mengembuskan nafas, jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Bagus seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang bayangkan dan rasakan kembali suatu memori, suatu kejadian yang membuat Bapak dan Ibu nyaman luar biasa. Saya tidak tahu kondisi apa yang Bapak alami. Kondisi seperti apa yang membuat Bapak dan Ibu nyaman. Saya tidak tahu kondisi
yang membuat Bapak dan Ibu damai. Namun izinkan pikiran dan perasaan Bapak menghadirkan kembali kondisi yang nyaman dan damai itu pada hitungan ketiga. 1, bayangkan dan rasakan, imajinasikan dalam pikiran Anda. Kondisi itu sebentar lagi Anda raih. Kondisi yang nyaman dan damai. Kondisi yang membuat Anda bahagia. Saya tidak tahu, mungkin Anda berada di tempat ibadah yang paling Anda rasakan kedamaian di sana. Atau bisa jadi Anda berada di tempat yang Anda sangat senangi. Boleh jadi juga Anda berada bersama orang-orang yang Anda cintai sehingga Anda nyaman sekali. Masuki kondisi itu pada hitungan ketiga. 2, sebentar lagi semakin nyata dan semakin jelas kondisi itu, Bapak dan Ibu segera alami, segera rasakan, segera masuki. Masuki kondisi itu pada hitungan ketiga. Dan sekarang 3, Bapak dan Ibu masuki kondisi yang nyaman dan damai luar biasa. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu di mana. Saya tidak juga tahu Bapak dan Ibu sedang apa, yang jelas. Bapak dan Ibu sekarang merasakan kedamaian yang luar biasa. Rasakan berjuta kali kedamaian ini. Rasakan berlipat ganda terjadi dan terasa dalam pikiran dan perasaan Bapak Ibu sekalian, dan alihkan kedamaian dan kenyamanan itu ke seluruh tubuh Bapak dan Ibu sekalian, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kedamaian yang luar biasa. Kenyamanan yang luar biasa. Bila Bapak dan Ibu ingin merasakan kedamaian yang luar biasa, Bapak dan Ibu silahkan sekarang genggamkan tangan kanannya. Genggamkan tangan kanannya sekuat yang Bapak dan Ibu bisa. Dan kenyamanan dan kedamaian seperti saat ini muncul seketika kapanpun dan dimanapun Bapak dan Ibu menginginkan kedamaian. Dan apabila saya jentikan tangan saya seperti ini, terdengar suara seperti ini, Bapak dan Ibu juga bisa merasakan kenyamanan dan kedamaian yang luar biasa. Dan Bapak dan Ibu sekalian, apabila mendengarkan suara seperti ini, maka Bapak dan Ibu sekalian kembali lagi ke kondisi yang nyaman dan damai luar biasa. Bawa kenyamanan dan kedamaian ini ke dalam relung hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Dan tubuh Bapak dan Ibu sekalian juga merespon sehingga merasakan kenyamanan yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi jika Anda berkenan dan juga jika Anda mengizinkan, sebentar lagi Anda bisa merilis semua beban di pikiran dan perasaan Anda. Semua beban yang menggelayuti selama ini, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun yang ingin Anda rilis dari hati dan pikiran Anda. Karena hal ini mengganggu pikiran Anda. Saya tidak tahu apa penyebabnya, namun hal ini bisa mengganggu pikiran dan kehidupan Anda. Sebentar lagi izinkan Bapak dan Ibu sekalian, siapapun yang memiliki masalah dengan Anda, atau siapapun yang mungkin Anda bermasalah dengan orang itu, Anda memiliki masalah, memiliki kesalahan kepada orang itu, atau orang itu bersalah pada diri Anda. Silakan hadirkan sebentar lagi pada hitungan ketiga. Jika hanya saat Anda mengizinkan,
untuk memaafkan. Jika Anda siap untuk memaafkan, cukuplah katakan siap dalam diri Anda. Dan sebentar lagi Anda melakukan proses pemaafan yang luar biasa. Mari niatkan pemaafan ini semata-mata untuk mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang Anda lakukan adalah untuk kebaikan diri Anda sendiri. Sebentar lagi hadirkan orang-orang yang memiliki masalah dengan Anda, tepat di depan Anda. Bayangkan dan rasakan kehadirannya. Menjadi realita yang nyata, yang jelas di pikiran Anda dan perasaan Anda. Hadirkan mereka pada hitungan ketiga. 1. Perlahan-lahan hadirkan orang-orang yang bermasalah dengan diri Anda. 2. Semakin nyata dan semakin jelas. Orang-orang itu segera hadir di hadapan Anda. Siapkan diri Anda hitungan ketiga. Orang-orang itu semakin nyata dan semakin jelas. Benar-benar hadir di hadapan Anda. Dan sekarang 3. Orang itu hadir nyata dan jelas di hadapan Anda. Nyata dan jelas di hadapan Anda. Nyata dan jelas di hadapan Anda. Anda melihat orang itu dengan perasaan Anda masing-masing. Namun Anda menyadari jika ada perasaan yang tidak enak, siap Anda rilis dengan memaafkan orang itu. Saya tidak tahu berapa orang yang ada di hadapan Anda, namun Anda sebentar lagi memaafkan orang-orang yang ada di hadapan Anda itu. Hanya jika Anda siap untuk memaafkan, maka katakan siap, ucapkan siap, gerakan bibir Anda. Namun Anda yakinkan di dalam hati kesiapan Anda. Sekarang mereka sudah hadir di hadapan Anda. Silakan, jika Anda ingin minta maaf, segera Anda minta maaf pada hitungan ketiga. Jika Anda ingin memaafkannya, silakan lakukan pemaafan itu pada hitungan ketiga. Namun yang perlu ditanamkan dalam hati dan pikiran Anda, bahwa memaafkan bukan berarti mengakui kesalahannya. Memaafkan juga berarti bukan mengizinkan kembali kesalahan itu terjadi. Memaafkan juga bukan berarti Anda lemah dan dia kuat. Memaafkan juga sesungguhnya tidak perlu Anda beritahukan. Yang terpenting adalah dalam hati dan pikiran Anda memaafkannya. Dan yang jelas memaafkan adalah untuk kesehatan jiwa, pikiran, dan perasaan Anda. Pada hitungan ketiga, silakan. Ketika Anda ingin minta maaf, lakukan. Anda minta maaf pada orang itu. Ketika Anda ingin memaafkan, silakan maafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. 1, siapkan diri Anda tentunya untuk meminta maaf ataupun untuk memberi maaf. Karena sesungguhnya Tuhan Maha Pemaaf. 2, persiapkan diri Anda, pikiran dan perasaan Anda untuk mencurahkan dan siap merilis beban yang selama ini menggelayut dalam pikiran dan perasaan Anda. Pada hitungan ketiga, silahkan Anda memaafkan ataupun Anda boleh meminta maaf kepada orang yang berada di hadapan Anda itu. Dan sekarang 3. Silakan luapkan. Jika Anda bersalah, mintalah maaf pada orang di depan Anda itu. Satu persatu. Boleh jadi setelah Anda meminta maaf kepada orang itu, Tuhan memanggil Anda. Sehingga Anda bisa menghadap Tuhan dengan beban yang ringan,
Bahkan tidak ada beban lagi. Silakan Anda minta maaf kepada orang di depan Anda itu. Dan sekiranya di depan Anda ada orang yang bersalah kepada diri Anda, silakan Anda maafkan sekarang juga. Izinkan diri Anda untuk memaafkan untuk kebaikan Anda, bukan kebaikan orang lain. Bayangkan dan rasakan, semakin Anda memaafkan, pikiran dan perasaan Anda semakin tenang, jauh lebih damai. Demikian juga dengan perasaan Anda. Bukankah ketenangan dan kedamaian itu yang selama ini Anda inginkan? Seiring tarikan dan hembusan nafas Anda, rilis semua beban-beban yang ada di pikiran dan perasaan Anda sekarang. Karena boleh jadi inilah kesempatan emasnya. Boleh jadi setelah ini Anda tidak memiliki waktu lagi untuk memberikan maaf. Boleh jadi ini adalah waktu terakhir Anda untuk memberikan maaf. Boleh jadi ini adalah kesempatan yang terbaik bagi Anda untuk memaafkan maupun meminta maaf. Rilis sekarang dan rasakan kebebasan dalam pikiran dan perasaan Anda. Rilis sekarang. Rilis. Bebaskan pikiran dan perasaan Anda terhadap hal-hal yang masih mengganjal di pikiran dan perasaan Anda. Rasakan seperti Anda damai di rumah tanpa sampah. Rasakan pikiran Anda dan perasaan Anda bersih sekarang, tanpa sampah-sampah emosi yang ada di pikiran dan perasaan Anda. Jika Anda sudah merilis itu, dan boleh jadi ini adalah kesempatan terakhir Anda. Kita tidak tahu kapan waktunya kita menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya kita juga perlu mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa atas segala salah dan dosa kita. Mari dalam kondisi yang baik ini, mintalah ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan keyakinan dan agama Anda sekalian. Akui semua kesalahan dan dosa sehingga Anda merasakan plong. Dan dengan keyakinan sepenuh hati, Anda berjanji pada diri Anda untuk tidak mengulangi lagi kesalahan ataupun dosa-dosa itu. Dan sekarang Anda rilis semua beban dalam pikiran dan perasaan Anda. Sehingga kini pikiran Anda dan perasaan Anda menjadi tenang dan jauh lebih damai, lebih nyaman, lebih tenteram. Dan Anda siap melakukan semua aktivitas yang memberdayakan, membahagiakan diri Anda mulai sekarang dan seterusnya. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekini sekarang adalah insan-insan yang luar biasa. Insan yang telah memberi maaf. Dan insan juga yang sudah minta maaf atas segala kesalahan diri Anda kepada diri Anda sendiri, kepada orang lain, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebentar lagi, pada hitungan kelima Anda bisa bangun dengan pikiran tenang, kesegaran yang luar biasa, dan kesehatan yang luar biasa. 1. Mulai sekarang dan seterusnya Anda adalah orang yang baru, dengan hati dan pikiran yang baru. Hati dan perasaan, pikiran dan perasaan Anda yang baru, yang sudah meminta maaf dan juga sudah memaafkan. 2. Mulai sekarang dan seterusnya Anda bisa melakukan aktivitas yang luar biasa menurut Anda, tanpa beban di pikiran dan perasaan Anda.
3, sekarang perasaan dan pikiran Anda jauh lebih damai, lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih bahagia. 4, mulai sekarang dan seterusnya kapanpun dan dimanapun Anda menginginkan kedamaian dan kebahagiaan ini, tinggal Anda duduk yang rileks. Atur nafas Anda dan genggamkan tangan kanan Anda seperti tadi tepatnya, maka kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan juga kecemarangan berpikir hadir seketika pada diri Anda. Dan 5, Anda bisa bangun dengan segar dan sehat. Bahagia, tentram hati rasanya, tentram pikiran rasanya. Mulai sekarang dan seterusnya Anda sehat, jasmani maupun rohani. Silakan buka perlahan-lahan, nikmati membuka mata Anda serasa Anda memulai kehidupan baru Anda sekarang dan seterusnya. Ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang Muslim ucapkan hamdalah bahwa Anda sudah merilis beban dalam pikiran dan perasaan Anda. Bapak dan Ibu sekalian, jika ada perubahan dalam diri Anda, baik di pikiran maupun perasaan Anda, ya, apapun yang Anda rasakan, silakan chat di kolom chat. Semoga karena dengan ini saya bisa melihat apa yang Anda rasakan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tentunya preview ya. Hal yang lebih dahsyat dan luar biasa segera Anda alami setelah nanti mengikuti kelas forgiveness therapy secara khusus di hari Sabtu dan hari Minggu. Saya kembalikan kepada Mbak Adel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak. Sepertinya ada yang belum bangun, Terima Pak. kasih Pak Ustadz. Pak Razi belum bangun sepertinya, Pak. Gak apa-apa. Nanti juga akan bangun sebentar lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung malam ini. Untuk kelasnya kita mulai di hari Sabtu, Bapak Ibu. Mungkin bisa langsung menghubungi CS masing-masing atau mungkin bisa chat langsung di kolom chat. Nanti akan Mbak saya Adel mungkin bisa membacakan tuh, ada yang merespon dengan dalam kolom chat. Pak Hendro tuh belum bangun. Pak Wayan Sedana nih, walaupun ikut hanya sebagian, faedahnya luar biasa. Nah, harus ikut kelasnya nih Pak, sepertinya hari Sabtu. Oke Pak Razi, semakin Anda mendengarkan suaranya Mbak Adel, maka Anda bisa bangun perlahan-lahan dengan segar dan sehat. Silakan Mbak Adel. Pak Wayan juga tuh Pak. Lalu ya Pak Wayan juga belum Pak. Nggak apa-apa, tandanya nikmat ya. Ketiduran Kalau posisinya itu, ketiduran. Posisinya Mungkin aman, lelah apa-apa. mereka. Silakan bisa memberikan respon ya. Baik Pak Razi, sepertinya Pak Hendro. Kalau Pak Razi mungkin bingung, Pak Hendro. Ya. Sudah semakin sehat, sudah semakin semangat. Masih di Teta ya. Oke. Yang kebablasan ya nggak apa-apa juga. Udah apa namanya? Ya saking nyamannya langsung blok ya, berpindah ya, dari Theta ke Delta ya nggak apa-apa. Ya. Pak Putu nih, terima kasih sudah lega dan plong sekarang. Rasanya tenang sekali Pak Herudin. Saya walaupun ikut hanya sebagian, faedahnya luar biasa. Seperti Pak Wayan Sedana utarakan ya. Pak Joko Kristianto, alhamdulillah lega, tenang, segar, luar biasa. Ya.
Barakallah, alhamdulillah segar, bahagia Mas. Ya. Insya Allah lebih dahsyat lagi ketika Bapak dan Ibu segera memutuskan untuk mendaftar. Ya. Jangan percaya sebelum Anda benar-benar masuk ke kelasnya. Pak Silakan Fauzan Mbak aja Adel. bisa tidur ya Pak Zaki. Kenapa? Pak Fauzan aja sempat ketiduran katanya. Iya, nikmat berarti ya. Semangat. Enggak, silakan dilanjut Mbak Adel. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini cukup sekian. Untuk pendaftaran bisa langsung menghubungi CS-nya masing-masing. Terus juga bisa ditulis di grup biar kami bantu untuk kirimkan formulir pendaftarannya karena seatnya terbatas. Pak Raden Zaki juga sepertinya sudah siap mengajar di hari Sabtu. Baik Insya Bapak Allah. Ibu, terima kasih. Kita bisa live sama-sama. Pak Hendro bisa bangun nanti dengan segar dan sehat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya live sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz. Selamat Ya. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Waalaikumsalam. Terima kasih